ada ada kendala ya guys ya, makanya dia di pre-practice pertama Veda eh, berhasil yang menyebutkan musuh malah nggak percaya guys. Jadi eh, apa rival-rival ya mungkin dari pabrikan motor atau dari pembalapnya sendiri banyak yang komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Cowboy ya guys ya. Nah, kita kemarin itu membahas Veda kemarin di pre-practice pertama itu, dan pre-practice kedua dia ada kendala ya guys ya, makanya dia di pre-practice pertama Veda berhasil di posisi ke-24 ya guys ya. Nah, terus di pre-practice kedua itu di posisi ke-16 guys. Nah, ada apa ini Veda? Apakah ada strategi? Apakah memang ada kesulitan? Nanti kita lihat aja di hari ini untuk sesi kualifikasinya ya guys ya. Simak terus videonya. Di Jerez, tekanan tidak pernah datang setengah-setengah. Lintasan ini seperti panggung ujian bagi siapapun yang ingin diakui di Moto3 World Championship. Dan bagi Veda Ega Pratama, akhir pekan ini terasa lebih berat dari biasanya. Sesi awal dimulai, atmosfer sudah terasa berbeda. Rival-rival turun dengan kekuatan penuh, membawa kecepatan terbaik mereka tanpa kompromi. Nama-nama yang sebelumnya hanya sesekali muncul di depan, kini langsung tancap gas sejak praktis. Tidak ada ruang untuk pemanasan perlahan. Di tengah situasi itu, Veda mencoba tetap berada dalam ritmenya sendiri. Pendekatannya tidak berubah drastis. Ia masih memulai dengan membangun feeling terhadap motor, membaca kondisi lintasan di Circuito de Jerez, meningkatkan intensitas. Namun kali ini, margin kesalahan terasa jauh lebih sempit. Setiap lap harus tepat, setiap sektor harus bersih. Karena satu fakta langsung terlihat jelas, level persaingan meningkat. Para pembalap Eropa tampil agresif sejak awal. Bahkan salah satu yang menjadi sorotan adalah rider muda yang disebut sebagai murid dari Marc Marquez, menunjukkan performa eksplosif yang mengacak papan waktu. Namun di kelas seperti Moto3, selisih sepersekian detik bisa menjadi pembeda antara aman di zona Q2 atau terlempar keluar. Di penghujung sesi praktis, saat semua pembalap mengeluarkan lap terbaik, posisi Veda perlahan tergeser. Nama-nama lain terus memperbaiki waktu, sementara ia tidak mendapatkan lap sempurna yang dibutuhkan untuk mengunci tempat di Q2. Hasilnya pahit, ia terlempar dari zona aman. Situasi ini terasa kontras jika dibandingkan dengan beberapa seri sebelumnya, di mana ia mampu menjaga konsistensi dan bahkan rutin menembus Q2. Namun Jerez menghadirkan tantangan berbeda, lebih teknis, lebih ketat, dan lebih kejam terhadap kesalahan kecil. Meski begitu, ada satu hal yang tidak berubah dari dirinya, ketenangan. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada gestur frustrasi yang mencolok. Ia tetap kembali ke garasi dengan ekspresi fokus, berbicara dengan tim, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagi Veda, ini bukan akhir. Ia tahu bahwa satu sesi praktis tidak menentukan segalanya. Memang, posisi di Q1 membuat jalannya menuju balapan utama menjadi lebih sulit. Ia harus melewati satu tahap tambahan, menghadapi lebih banyak risiko, dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan posisi start yang baik. Di sisi lain, situasi ini juga membuka peluang untuk membuktikan sesuatu. Bahwa ia tidak hanya mampu tampil ketika semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga bisa bangkit ketika keadaan tidak berpihak. Ini adalah ujian lain, bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang respons terhadap tekanan. Dan tekanan itu kini nyata. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga semakin percaya diri. Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan Veda, mereka harus tampil tanpa celah. Itulah yang mereka lakukan di Jerez. Mereka tidak memberinya ruang. Namun justru disinilah cerita menjadi menarik. Karena dalam dunia balap, momen tertekan seringkali menjadi titik lahirnya performa terbaik. Ketika jalur mudah tertutup, insting dan karakter mulai berbicara. Pembalap yang mampu bertahan di situasi seperti ini biasanya akan keluar dengan level yang berbeda.
Ia dihadapkan pada realitas bahwa kecepatan saja tidak cukup. Diperlukan eksekusi yang sempurna, timing yang tepat, dan sedikit keberuntungan untuk tetap berada di depan. Namun akhir pekan belum selesai. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Dan yang paling penting, masih ada balapan. Tempat di mana segalanya benar-benar ditentukan. Ia mampu bangkit dari tekanan? Atau justru akan semakin terjebak dalam ketatnya persaingan Jerez? Jawabannya belum ada. Tapi satu hal pasti, akhir pekan ini bukan lagi sekedar tentang kecepatan. Ini tentang bagaimana seorang rookie menghadapi tekanan nyata dari dunia yang tidak pernah memberi ruang. Nah, guys ya, jadi di sesi kualifikasi nanti kita bisa lihat hasilnya untuk Veda. Dan anehnya ini guys, banyak video-video yang bertebaran gini. Veda ini sekarang di posisi-posisi bawah ya guys ya, di urutan-urutan bawah. Tapi malah justru ada banyak video yang menyebutkan musuh malah nggak percaya guys. Jadi rival-rival ya mungkin dari pabrikan motor atau dari pembalapnya sendiri banyak yang komentar, atau itu AI apa kurang jelas juga video-videonya yang bilang malah Veda itu menyimpan kekuatan ya guys ya. Nah itu gimana guys, itu yang kalian harus tebak sendiri guys ya. Kalau saya mah prediksi masih percaya Veda ada bakal kasih kejutan kayaknya guys di Jerez ini guys. Mungkin dia di pre-practice dan kualifikasi tidak akan, ya pokoknya kalau prediksi saya Veda masuk top 5, top 5 atau bahkan bisa podium. Malah prediksi saya kemarin itu Veda podium di bawah Quiles, jadi podium kedua guys untuk di Jerez ini guys. Tapi itu hanya prediksi dan harapan ya guys ya. Untuk hasilnya nanti, apapun hasilnya, ya kita doakan saja Veda nggak crash, itu aja dulu guys. Veda nggak crash ya guys ya, itu aja dulu agar dia bisa finish. Dan ya race itu kan sekali lagi masih panjang ya. Nah jadi banyak berita Veda di bawah, malah rival-rivalnya ini ketakutan guys. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel kita ini terus berkembang. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.